Mas, kalau target sendiri ya buat scalping itu berapa persen sih, Mas? Target sebenarnya saya hampir nggak pernah mentargetkan profit, Mbak. Nggak pernah. Karena apa? Market itu kan sesuatu hal yang nggak pasti. Justru kalau saya dulu pernah mentarget dulu ya, kesalahan saya mentargetkan itu malah justru kita itu terbayang-bayang, aku harus target ini, aku harus trading sekian, wah belum target, aku harus kejar lagi. Jadi malah kita itu tradingnya nggak rasional menurut saya. Jadi kalau menurut saya pribadi adalah ya sudah mengalir gitu. Makanya kenapa saran di awal dan namanya prinsip berinvestasi itu harus menggunakan uang dingin ya. Dengan uang dingin itu ya sudah kita akan lebih tenang. Uang dingin memang diniatkan untuk investing ataupun trading ya kan. Kita beli saham ya sudah mengalir melihat kondisi market. Kalau marketnya merah masa iya kita maksudnya benar-benar merah itu dalam artian tidak ada yang menarik ya, karena memang kadang justru market merah banyak juga saham-saham kecil yang potensial. Cuman kalau misalnya pas posisi benar-benar lagi saham tuh nggak ada yang oke, nggak hampir semuanya turun, ya mana mungkin kita paksanya untuk ngejar target harian, nggak juga gitu. Jadi udahlah kalau saya mengikuti arusnya aja gitu. Ya sekasihnya pasar ibaratnya ya Mas, pasrah. Iya, benar banget Mbak. Iya Mas, kalau misalnya nih ya, kan kita udah lihat nih belinya tadi volumenya gede, terus ada kenaikan. Nah terus kapan Mas Bekti mutusin udah saya jual dulu, ambil dulu, ketika naiknya berhenti atau ketika ada lot gede jualan atau gimana Mas? Atau misalnya udah 3% saya keluar gitu? Ini kebanyakan gitu. Oh kalau kebanyakan sih gini Mbak, yang saya lakukan adalah yang penting cuma bungkus sih. Jadi kalau memang udah naik ke 2%, 3%, ya udah cicil dijual gitu. Kalau memang aku punya barangnya banyak, aku cicil juga gitu. Jadi setidaknya ada yang udah terrealisasi, ada yang masih saya simpen, siapa tahu naik. Kalau memang udah tidak sesuai harapan ya nanti aku akan jual semuanya gitu. Tapi kalau memang barangnya kecil, kadang 2%, 3% udah aku jual Mbak gitu. Terus nanti bisa beli lagi, soalnya bebas scalping ya Mas? Nah bener, iya. Kadang saya gitu, katakan beli nih, harga 100 perak, aku beli kan, 103 misalnya saya jual gitu kan. Ternyata ya udah harapan saya mungkin kalau udah jualan ya udah siapa tahu turun lagi mau ambil lagi, ternyata enggak, 104, 105, 106 naik misalnya ya saya ambil lagi kalau memang masih oke, ambil gitu ya. Naik makanya jual. Value trading Mas Bekti itu gede banget ya karena putarannya kenceng ya Mas. Iya Mbak, sebenarnya banyak kok saya nemuin orang itu yang justru tradingnya tuh in out itu juga kenceng, omsetnya juga gede gitu. Memang ada yang terekspos, ada yang enggak ya gitu. Tetapi memang identik kalau untuk seorang scalper itu memang dia itu transaksinya gede. Disayang sekuritas pokoknya gitu. Iya. Saya juga pengennya begitu Mas. Tapi kalau di saya kadang-kadang kan nggak semua orang bisa ya Mas, begituan malah jadi rugi kan, saya juga nggak mau ya. Yeah. Nah itu karena selama ini kan kita taunya kalau saham itu Warren Buffett gitu ya Pak, ya Mas ya. Jadi kan gayanya tuh begitu, yang scalper tuh jarang terekspos ya. Tapi sebenarnya kan banyak juga yang nggak kelihatan tuh banyak ya Mas. Banyak, hebat Mbak, saya punya teman saya hebat semuanya. Omsetnya jauh lebih banyak dari saya, sampai di atas puluhan triliun juga banyak, tapi dia nggak mau terekspos aja sih gitu. Karena memang ya kembali ke orang masing-masing. Sebenarnya saya juga nggak mau terekspos Mbak, jujur ya, saya nggak mau gitu. Tapi karena berarti gara-gara alien nih? Gara-gara alien? Bukan karena Mirai Mbak sebenarnya. Jadi dulu tuh kompetisi Mirai. Jadi memenangkan kompetisi iseng-iseng kan Mbak. Jadi memenangkan kompetisi, masa jadi pemenang nggak mau kelihatan gitu, maksudnya kan nggak mungkin juga, mau nggak mau harus muncul kan. Jadi ya udahlah muncul gitu akhirnya gitu. Mas, tapi kan sebenarnya muncul itu kan bukan buat supaya kelihatan orang kan, tapi minimal tuh berbagi kan Mas. Ada yang bisa dibagi dalam materi kan. Kita kan jadi belajar banyak sama Mas Bekti kan. Dengan kemunculan Mas Bekti itu kan jadi inspirasi kan. Saya juga pernah lihat kan, saya pernah lihat baca juga kan Mas Bekti dulu broker juga kan ya, jadi ya para broker ini bisa terinspirasi juga, Mas Bekti bisa jadi inspirasi kita juga nih. Iya. Jadi memang gitu sih Mbak. Mas, kapan Mas Bekti merasa, kan kita tuh di pasar tuh ada dua emosi katanya, fear and greed. Kapan Mas Bekti merasa takut? Kapan Mas Bekti merasa berani? Kan kadang-kadang kan nggak mungkin orang berani terus takut, terus kan itu yang mesti dikontrol sebenarnya ya. Iya. Saya tuh justru kalau di pasar jujur takut itu malah gini Mbak. Kadang justru kalau saham itu sudah naik terlalu tinggi, naik terus, itu aku jadi takut. Itu sebenarnya itu yang takutin. Tapi kalau berani itu justru saham yang udah turun terkoreksi tajam, aku malah berani masuk gitu.
tetapi nunggu momentum juga tuh, misalnya kayak apa ya, kemarin sempet nih, tapi aku udah lepas ya, jadi jangan dikaitkan lagi karena sensitif banget Mbak gitu. Kemarin misalnya MLPL sama MPPA, sekarang ARP, tetapi kemarin itu kan sempat rebound. Nah, karena dia udah turun juga jauh banget kan, aku kemarin sempat ambil gitu. Terus kemudian tadi pagi udah sempat jualan, ya udah, sekarang udah turun lagi gitu. Makanya kan aku justru suka ya, kadang saham-saham seperti ini kalau udah turun-turun terlalu tajam aku incar gitu. Tapi kalau udah misalnya tadi kayak yang bilang MSIN gitu kan, udah naik ke tinggi aku malah semakin nggak berani untuk mencoba masuk lagi gitu Mbak. Gitu. Iya deh Mas Bekti, karena ini Bapak Ibu teman-teman semua, saham yang disebut di sini bukan anjuran membeli dan menjual ya, tapi contoh buat pembelajaran kita. Nah mungkin kan karena karakter Mas Bekti ambil untung kecil, makanya ambil bottom fishing juga, pantulan juga masih dapat ya Mas. Karena saham yang turun dalam kan pasti ada pantulannya, tapi nggak gede. Kadang-kadang orang tuh ngarepnya mantulnya gede, padahal kalau ngarepnya kecil, saham downtrend juga bisa untung ya Mas, gitu ya. Iya, bener. Aku aja MLPR itu cuman dapat kemarin beli di 228, tadi jualnya cuma 234. Jadi cuma 3%-an paling Mbak. Jadi udah bungkus gitu. Coba kalau nggak saya bungkus Mas, sekarang mah rugi gitu kan, turun ARP yang di ARP tadi gitu. Makanya kan kalau aku biasanya memang pantulan tuh kadang jangan sampai disalahartikan bakal balik, wah harganya jarang, enggak. Cuman mantul ya mantul gitu, katakan udah turun terlalu tajam, misalnya nih harga 1.000 nih turun sampai mungkin ke area 400-an, ya paling mantul cuman sampai 500-an atau 550, jual pokoknya udah. Habis itu kita tunggu lagi responnya. Ada yang memang bisa melanjutkan dalam jangka menengah naik, ada yang melanjutkan penurunan kembali gitu. Kayak Antam lah, kan udah mantul kan kemarin, ya udah kalau udah itu cuman pantulan. Kita kalau berharap balik ke harga sebelum patahnya 2.300-an, waduh itu lama banget gitu. Bisa tapi lama gitu. Nah ini yang mesti dijelasin Mas, kadang-kadang orang kan rancu tuh ngarepnya tuh pada yang dead cat bounce kan istilahnya ya, pantulan sesaat karena technical rebound doang. Nah kalau pakai gaya scalping itu bisa dapat, tapi target profitnya nggak bisa gede ya kalau dari saham downtrend yang technical rebound ya Mas. Nah ini kalau mau cari yang untungnya gede di swing, cari yang uptrend, jadi bisa di hold lama, untungnya tebal. Tapi kalau kondisinya lagi semuanya downtrend, ya ini strategi Mas Bekti ya. Turunnya udah di dalam, disiksa dalam banget. Mungkin masuknya bisa lot gede ya Mas. Jadi kalau untung kecil juga bisa keluarnya ada lumayan ya profitnya ya secara nominal ya. Kadang kan bisa dilihat juga sih Mbak, itu orang yang nganterin. Karena kadang orang itu sebenarnya di saham itu menurutku kayak bermain psikologi saja sih. Kayak misalnya ARP yang berjilid-jilid itu tadi, itu kadang kalau aku sih, kadang misalnya pas pengen penasaran nyoba, itu beli satu lot dulu kan, terus tak antriin. Tak lihat antrian depanku, kira-kira isinya tuh retail lot-lot kecil atau antrian besar-besar gitu kan. Kalau lot-lot kecil berarti kan retail yang sudah panik, dia udah misalnya nih saya punya barang tiba-tiba retail kemudian di ARB berjilid-jilid, ya udah panik, kalau bisa pengennya keluar cepet. Nah justru malah itu dimanfaatkan oleh orang tertentu, atau mungkin ya misalnya cara saya yaitu memanfaatkan kepanikan orang, ketakutan orang, ya udah ambil gitu. Ketika ambil nanti bisa rame, wes tinggal kita jualan gitu. Tetapi kalau memang kenyataannya saya ambil ataupun misalnya saya ngekor gitu ya, tidak sesuai harapan, kok udah diambil, udah ARB berjilid-jilid, udah jatuh terlalu tajam, tapi kok setelah diambil gak ada respon, ya udah banting BEP gitu. Jadi pokoknya harus cepet keluar gitu. Ini yang istilah takutlah ketika orang lain berani ketika orang lain takut. Ini bukan investor aja, scalper juga begitu ya Mas? Iya, karena memanfaatkan seperti itu Mbak, bener gitu. Mas ini nggak ada kode broker, tetap lancar aja dagangan Mas? Lancar. Karena memang dari dulu tipenya, ya Mbak, karena tipe trading saya memang udah dari dulu tuh aku juga nggak terlalu mau ngamatin chart-chart secara detail ya. Ya saya cuma garis besarnya aja, jadi memang udah terbiasa ngamatin bid over dan running trade dari dulu. Tetapi sekali lagi ya Mbak ya, semua orang punya style masing-masing. Kita tidak bisa mencocokkan. Karena saya pernah ketemu dengan teman saya juga. Aku kalau trading, teman saya bilang, aku kalau trading nggak lihat running trade Mas. Loh, kok bisa? Lihat apa? Iya, dia cuma lihat stock price. Jadi di tampilannya tuh banyak banget stock price-nya tuh. Misalnya ini saham untuk memantau saham apa, ini saham Mari, saham MTEK, Antam, Tisco, semuanya sampai 40 saham. Ada teman saya seperti itu. Wow, saya bilang gitu, aku nggak bisa dengan stylemu gitu. Tapi dia juga nggak bisa
dia tanya ke saya, yang dilihat running trade apa Mas, bilang gitu. Ya kalau aku cuma lihat persentasenya, kenaikannya gitu. Jadi sebenarnya unik Mbak, kayak dagang. Makanya kita itu punya semacam strategi dagang yang masing-masing unik dan berbeda-beda, tetapi tujuannya semuanya sama, profit. Termasuk kalau orang yang tanya ke saya, Mas Bekti, bagaimana sih gunain fast order dan lain sebagainya? Saya nggak bisa, saya nggak pernah, saya itu ordernya manual gitu. Buy dan sell-nya manual. Padahal semua teman-teman saya yang trading sama saya di Jogja, mereka fast order semua. Saya nggak bisa gitu. Mereka malah kalau tak suruh manual, mereka juga nggak bisa, takut gitu. Lebih nyaman pakai fast order gitu. Apalagi kayak automatic order, nanti jika beli saham ini kalau udah nyentuh harga ini dia akan sell otomatis. Aku nggak pernah juga gitu. Jadi benar-benar cuma manual gitu Mbak. Ya, aku intinya merangkum bahwa semua orang tuh punya style masing-masing di saham. Yang paling penting tujuannya semuanya sama, profit. Mau gaya apapun itu silahkan, bebas, yang penting profit. Cuman kalau tanya ke saya, kuncinya adalah disiplin dan jangan over trading. Dah, gitu kuncinya. Terus ya, berarti settingan layar juga beda-beda tiap scalper ya, karena butuh datanya juga beda-beda ya Mas? Benar banget, beda. Jadi ya temukan jati diri, uji, kalau bisa profit ya ulang terus lah gayanya. Mas Bekti juga ketemu gaya ini kan setelah bertahun-tahun ya Mas. Iya. Jadi jangan jadi yang sering rugi, babak belur, jangan putus asa. Nanti sekali waktu ketemu jalan, ruginya ketutup semua nih. Jadi kayak Mas Bekti ya. Iya. Mas, saya pengen tahu nih sebenarnya ya, menurut Mas Bekti sendiri pribadi ya, Mas Bekti itu karakternya seperti apa sih bisa sampai jadi scalper? Apa orangnya sabaran, nggak sabaran, tegas, atau gimana sih? Kan kalau kelihatannya kalem gitu ya, tapi kok bisa gitu scalper? Kan kesannya kalau scalper tuh orangnya gesit gitu, rusuh-rusuh gitu kan. Kalau seperti kan kayak tenang, kok bisa sih gitu? Sebenarnya proses jujur Mbak, prosesnya di awalnya saya sebenarnya jujur bukan orang yang seperti ini. Artinya ini kan terbentuk karena sudah proses bertahun-tahun ya Mbak ya. Tapi dulu juga saya emosian, jujur gitu kan. Saya pernah loh ngerusak laptop satu, iya gara-gara dan iya beneran kalau upload satu rugi, udah tak tonjok gitu laptopnya rusak, itu pernah juga gitu, udah ngabisin. Padahal laptop mahal juga waktu itu ya. Tetapi ya memang aku dulu juga pernah juga emosian. Yang namanya orang trading itu kan kadang-kadang ya Mbak, misalnya kita udah trading, udah capek, udah cut loss terus, itu kadang kan juga semacam kadang emosi. Aku juga pernah, tetapi berlanjutnya waktu ya proses mungkin membentuk kepribadian yang lebih baik dan menata hati, suasana, itu semua itu kan terbentuk dari proses ya Mbak ya, gitu sih. Gitu. Terus yang kerasa sama Mas Bekti, berarti trading merubah gaya hidup juga ya Mas, yang tadi nggak sabaran jadi lebih sabar, bisa mengendalikan diri kali ya intinya ya. Iya ya, kuncinya di situ Mbak. Setelah saya pikir-pikir juga kadang penyesalan kan di belakang, ngapain, misalnya kembali ke itu, yang ngapain tadi saya nonjok laptop gitu sampai rusak gitu kan. Nah, tak pikir-pikir kan Mas justru rugi sendiri, udah rugi tambah rugi gitu kan, akhirnya kan beli laptop lagi. Nah itu contoh juga. Nah maka dari itu kadang dari proses itulah yang terbentuk ketika kita itu cut loss, bagaimana cara recovery-nya. Karena juga pernah nih, katakanlah satu hari saya juga pernah gede banget juga, jumbo Mbak, itu kalau dipikir-pikir bisa bakar rumah dan bakar mobil gitu kan, pernah itu pengalaman saya. Jadi kadang kata pikir-pikir ya sudahlah, aku mencoba untuk menenangkan diri Mbak. Jadi katakanlah ini semua saya dapat dari market. Jadi kalau memang ini cut loss atau apa, ya udah ini anggap aja ini diambil dulu dari market. Aku yakin dan berharap suatu ketika itu akan ambil profitnya lagi. Itu. Jadi lebih ke menenangkan diri ketika kita itu pas cut loss. Karena banyak juga nih teman-teman kadang yang DM ke saya, Mas Bekti aku habis cut loss besar nih, gimana Mas cara recovery-nya, gimana Mas, ini saya galau banget, saya udah putus asa Mas, dan sebagainya. Ya sebenarnya kuncinya yang bisa menenangkan tuh diri sendiri. Ya kayak membahagiakan diri sendiri, ya udahlah enggak apa-apa, nanti masih bisa dicari di lain waktu, bersyukur masih dikasih sekian. Pokoknya kita lebih ke bersyukur dan mengkondisikan diri. Jadi mengontrol psikologis itu penting banget. Apalagi kalau udah kita emosional, banyak masalah, capek. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, jangan dipaksa trading juga, bahaya juga. Itu nanti yang bermain emosi gitu. Semakin kita loss, semakin emosi, semakin kita trading, pengen balikin modal, semakin kita akan boncos gitu. Jadi kadang ada saatnya kita harus rest juga sejenak gitu di market gitu. Kadang-kadang ya Mas, kita transaksikan trading berapa posisi profit terus, tapi gitu sekali loss, terus loss beruntung. Terus-terusan loss, berarti itu marketnya udah nggak enak, tandanya kita mesti istirahat ya Mas, kayak begitu kali ya. Iya Mbak, saya jujur kali kalah juga dia gitu. Karena kan strategi wait and see juga itu strategi trading juga sebenarnya Mas.
Benar, benar. Jadi saham itu jangan dipaksakan. Sama hanya kalau aku mengibaratkan gini Mbak, orang jualan dagang konvensionalnya. Kalau memang saya misalnya jualan es gitu ya, ya kalau di kondisi misalnya hujan deras gitu kan, ya kalau saya jualan es juga untuk lakunya kan minim sekali gitu kan. Udah orang jualan deras, kondisi hujan, orang itu juga malas untuk keluar dan lain sebagainya. Apalagi ini suhu dingin kan, jualan es juga nggak terlalu laku. Maksudnya secara hitung-hitungan teori kan kayak gitu. Sama halnya dengan kondisi di saham. Kalau memang pas lagi nggak oke, ya udah jangan dipaksa. Kita juga harus ada saatnya untuk wait and see. Kadang lebih baik tinggal jalan-jalan aja daripada market dilihat mah bisa tergoda ya kan. Mendingan udahlah rest sejenak dulu gitu. Ibaratnya ada waktunya kita ngegas pol-polan di jalan tol, tapi Benar, kita Mbak. mesti nyetir pelan-pelan kalau jalan macet. Ibaratnya gitu ya Mas, istirahat dulu ya. Banget, Mbak. Jadi Kemarin- nggak bisa maksain ya. Ya, kemarin juga ada pengalaman lucu ini Mbak. Beberapa waktu lalu pas saya dari perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu kan saya naik mobil nih sama teman saya. Saya juga sempet loh, karena saya itu pas di rest area sempat beli saham gitu kan. Habis itu pas mau closing jam 4 saya kan di jalan tol. Udah, aku telepon temanku, minggir dulu. Kita minggir dulu, aku mau jualan saham dulu. Jadi malah bikin nggak tenang gitu. Dan kita akan lebih was-was. Makanya sebenarnya saya tahu itu kayak sedikit melanggar rule saya, tetapi karena waktu itu saya juga kayaknya berpotensi bagus, aku pengen beli saham ini, ya udah gitu. Tapi saran saya kepada para teman-teman, pokoknya kalau cara saya ketika kita itu juga pas trading, tetapi kok nggak punya waktu atau apa, biasanya aku lebih tenang kalau kita tuh dalam posisi cash gitu. Apalagi kalau untuk seorang scalper ya memang seperti itu saran saya gitu. Jadi kita lebih tenang karena kalau wujud saham itu nanti pasti kalau kita niatnya untuk scalping was-was di jalan kayak saya kemarin gitu. Jadi jangan maksain gitu ya Mas. Ya, Jangan maksa ke pasar buat supaya ngasih ke kita itu ya. benar. Mas, terus ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya bacain dulu ya Mas. Boleh. Ini Mas Bekti menggunakan berapa RDN Mas? Sebenarnya banyak, cuman kalau saya yang aktif cuma 2 gitu aja. Oke, cuma 2 ya. Semoga menjawab. Mas, kalau buat Mas Bekti, berapa persen maksimal ngejar saham yang udah naik? Berarti kemarin kalau udah naik berapa persen saya udah nggak mau beli lagi gitu. Oh, bagi saya pribadi nggak ada batasan itu Mbak, jujur ya. Kalau untuk niat scalping ya, maksudnya gini, kalau saham itu misalnya udah naik 15%, 20% pun saya ambil. Kadang malah justru yang saham ARA yang 35% pun di pucuk pun juga saya ambil juga iya gitu. Yang paling penting sebenarnya kuncinya adalah kalian harus siap disiplin nggak? Karena disiplin itu jujur nggak mudah gitu. Kadang kita sendiri pun aja, kadang kita masih melanggar yang namanya rules itu. Aku aja udah puluhan tahun kadang masih juga kadang melanggar gitu. Ibarat kayak seorang, aku di kampung lihat fenomena jalanan sepi, lewat sini kalau nggak pakai helm, nggak ada polisi, nggak apa-apa. Saya tahu kalau itu salah gitu, tapi kadang masih melanggar. Di saham pun kadang juga gitu. Jadi kuncinya adalah kalau Anda memang mau disiplin, ya udah, nggak apa-apa. Aku sendiri pun juga gitu. Kalau harga naik 20% katakan aku beli gitu. Dan ternyata kalau nanti tidak sesuai harapan, turun 2%, 3%, udah langsung cut gitu. Tanpa pikir kuncinya nanti kalau naik lagi gimana, habis di cut loss ya sudah, nggak apa-apa, beli lagi, nanti bisa beli lagi juga bisa gitu. Jadi memang nggak perlu disalin gitu. Karena ada orang yang tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu trading, kemudian turun, saya cut loss, ternyata habis di cut loss itu malah naik. Salah saya di mana gitu. Loh, kamu sebenarnya nggak salah. Kamu berarti kalau kamu mau cut loss, kamu sudah menerapkan batasan resikomu, mengukur resikomu. Karena saya juga punya teman, dia beli di harga yang tinggi, ya, katakan 1.300 ya, NV ya, turun terus sampai 50 perak. Ya udah, sekarang karena dia nggak mau cut loss, ya turun sampai 50 perak, nggak ada pengaman, nggak ada remnya, ya udah turun jauh gitu. Makanya kalau memang kita beli saham tidak sesuai harapan, cut itu menurutku udah bener gitu. Kalau untuk scalping ya, gitu. Mas, berarti yang dominan dari Mas Bekti itu disiplin sama nerimo ya Mas? Terus pantang menyerah. Iya, itu sebenarnya kuncinya sih Mbak ya. Harus ini jam terbang gitu. Jadi kalau ditanya teori apa, karena pernah ada teman saya juga tanya, Mas Bekti itu resepnya apa sih Mas? Kayak resep yang gitu yang membuat jadi profit? Ya nggak ada nih. Di saham itu nggak ada. Semua itu sesuatu hal yang nggak pasti gitu di market. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu kita harus disiplin. Itulah kunci.
Oke, disiplin kuncinya ya, Bapak Ibu teman-teman kalau mau scalping ya, jangan denial atau melawan aturan sendiri. Terus Mas Bekti ini ada yang nanya, Mas Bekti sering pakai margin nggak? Bagaimana sebaiknya margin dipergunakan dengan bijak untuk pemula? Mungkin jangan pakai margin ya Mas, silakan Mas. Margin, kalau ditanya margin saya juga ya sering pakai juga sih ya gitu. Jadi kepada teman-teman sebenarnya itu tuh harus hati-hati. Itu kan kayak pisau bermata dua. Saya bilang kalau Anda memang belum siap jangan. Untuk pemula langsung saya bilang jangan pernah. Untuk pemula ya. Tetapi kalau Anda sudah tahu seluk-beluknya resikonya sudah Anda ukur dan lain sebagainya, ya sudah gunakan. Itu memang juga salah satu mesin ataupun alat yang membuat aset Anda cepat berkembang. Tapi resikonya kalau Anda belum bijak menggunakan itu bisa ngabisin juga cepat uang Anda gitu. Karena itu ibaratnya kan kayak uang pinjaman ya, uang pinjaman yang dikasih dari sekuritas bisa Anda gunakan untuk membeli saham. Tinggal Anda bagaimana, siap apa enggak gitu. Jadi ya alat ungkit ya. Iya. Leverage cacing naga-naga. Kalau untungnya ngedouble, ruginya juga ngedouble. Jadi hati-hati. Kalau level Mas kan udah biasa. Jadi kalau yang masih baru-baru, apalagi kalau ragu ya, jangan. Benar. Masih yakin benar ya Mas, gitu ya berarti ya. Ya. Mas Bekti main bola hari ini, katanya ada yang tanya Mas. Apa? Main bola hari apa? Main bola. Oh mungkin saham bola itu Mbak. Enggak. Saham bola. Iya, aku nggak di situ. Jujur ya Mbak, ini saya ngomong benar. Kalau untuk rekomendasi saham tuh jujur saya sekarang nggak berani Mbak, nggak pernah. Saya tuh dari dulu nggak pernah ngerekomendasi saham. Iya, karena itu akan menjadi bumerang. Bahkan pernah ya, aku kasih cerita sedikit nih. Ada orang itu yang pengen kenalan sama saya, pengen tanya tentang saham itu caranya menghujat dulu. Jadi pernah dia itu mention, ngetik di komentar itu, gara-gara Mas Bekti, saya kesangkut saham Dinar, Bank Dinar di NAR itu ya. Saya kan langsung, siapa ini? Aku nggak pernah ini, langsung saya bilang gitu, saya DM, sorry loh, ini kamu seperti ini, kamu memfitnah saya nggak pernah, saya nggak punya kelas, saya nggak punya grup, kamu kok bisa kamu seperti ini, bilang seperti ini, aku padahal nggak pernah ngajakin untuk beli jual gitu. Dia langsung apa Mbak, langsung minta maaf. Dia klarifikasi, habis itu langsung tanya tentang saham. Berarti orang ini berarti cuma pengen direspon, orang ini pengen kenal, pengen ngobrol sama saya, tetapi dengan cara menghujat dulu. Aduh, sekarang itu macem-macem Mbak. Makanya saya udah kalau untuk masalah saham, karena itu jadi bumerang, beneran. Karena juga saya tuh nggak pernah bilang apa-apa, disalah-salahin gara-gara itu. Padahal aku nggak pernah beli saham itu. Nah itu makanya signifikan resiko sekali. Dan bagi saya pribadi, karena saya nggak pernah punya kelas dan grup, sama sekali nggak ada manfaatnya. Makanya saya lebih suka lebih ke edukasi aja gitu. Gitu. Ya kan kalau udah level Mas Bekti kan beda, ngomong satu saham followernya banyak ya Mas ya. Beda kalau sama biasa ngomong belum tentu diikutin. Kalau Mas Bekti kan orang-orang mungkin wah ini sukses berarti ini pasti naik gitu ya Mas. Padahal kan ya itu bilang nggak ada yang pasti, semua ketidakpastian ya Mas. Benar banget. Mas ini ada yang nanya nih, bagaimana money management seorang scalper Mas? Hasil cuan dipindah ke akun investing atau bagaimana? Semua orang punya cara masing-masing ya. Jadi kalau saran saya yang intinya, pokoknya kalau Anda cuan dari market, silakan ambil. Sebagian ambil, silakan Anda masukkan ke lainnya. Mungkin Anda mau beli tanah, beli rumah, beli emas, beli apa, silakan, atau masukkan saham lagi juga oke. Kalau saya pribadi juga saya masukkan saham juga, dan ibaratnya juga buat rekening jaga-jaga juga. Kita hidup ini kan juga butuh ya untuk biaya hidup dan juga biaya ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok ya. Maka dari itu juga siapin juga uang seperti itu. Jadi silahkan, yang paling penting jangan sampai semua uang di saham gitu. Tetap Anda juga harus diversifikasi, karena ingat, hakikatnya saham itu juga ada masanya benar-benar susah cari profit. Saya itu 2015 sama 2014-15 itu susah minta ampun mau cari profit. Jadi market waktu itu benar-benar nggak oke sekali gitu. Tapi mungkin tidak ceritanya katakanlah pas waktu tahun lalu gitu kan ya, pas heboh-hebohnya kita pada WFH, ada saham KF, Inaf, Antam, Tins, Inco. Pertanyaan saya, siapa yang nggak cuan dari sana? Aku yakin semuanya pasti cuan. Itu pas market bullish luar biasa gitu. Jadi pokoknya saham itu sesuatu hal yang nggak pasti, tetapi ada saatnya ramai sekali, ada saatnya sepi. Anda juga harus siap dengan kondisi itu gitu. Intinya terima aja lah, pasar mau ngasih apa kita ngikutin ya Mas. Ya. Jangan patah semangat. Benar banget Mbak.
Terus ini ada yang tanya, Mas Bekti kalau persentase cut loss berapa? Cut loss itu Nggak saya tentu pokoknya, ya. iya Mbak, pokoknya saya maksimal rata-rata 4%-an, 3% 4% sudah harus out gitu. Jadi bisa jadi kadang jual BEP, bisa jadi turun 1% kok kayak udah meragukan ya volumenya atau apa gitu, ya udah saya buang gitu.